Sekitar pukul 9 malam, dengan suasana begitu sepi di jalan raya disertai gerimis kecil, aku sedang duduk di kafe yang lumayan sepi karena hanya ada beberapa pelanggan dan pelayan yang sedang asik mengobrol di sebelah ruang kasir. Sudah beberapa minggu ini, aku selalu mampir ke kafe ini tiap Selasa malam. Awalnya karena hujan yang sering turun tanpa diduga-duga saat aku pulang kuliah. Jadwal kuliahku hari Selasa mulai dari jam 4 hingga pukul 8. Lumayan berat memang, mengingat musim penghujan di bulan-bulan ini. Kafe ini memang tidak begitu spesial atau mewah. Bahkan tidak begitu menarik perhatian jika hanya melihat dari tampak luarnya saja. Tapi para pelayannya begitu ramah saat menyambut tamu. Mungkin itu yang membuatku betah berlama-lama di sini. Entah, apalagi hal yang tidak ku ketahui yang membuatku merasa nyaman. Secangkir kopi baru saja diantar oleh salah satu pelayannya. Namanya Sari. Itu yang ku ketahui setelah beberapa hari lalu berkenalan dengannya. Mukanya manis dan pastinya menarik, ramah dan juga punya senyuman yang khas. Tapi aku tidak banyak berbincang dengannya di sini. Pemilik kafenya juga terkadang turun langsung melayani pelanggan. Namanya Pak Santoso. Dia juga terlihat begitu ramah karena pernah berbincang lama denganku minggu lalu. Dia banyak berbicara tentang kehidupannya sendiri dan jarang mau mendengarkan omonganku. Agak aneh memang, tapi kuanggap hal biasa saja. Karena memang biasanya orang tua tidak mau mendengar orang yang lebih muda. Jam 10 malam, rokok di tanganku sudah hampir habis. Dan aku berniat untuk langsung keluar dan pulang sebelum tiba-tiba Sari duduk di hadapanku dan memandangiku dengan senyuman khasnya. "Kenapa?" tanyaku. "Mas, tahun ini aku mau masuk kuliah di kampusnya Mas loh." "Oh ya?" Itulah awal perbincangan lamaku dengannya. Akhirnya aku mengurungkan niatku pulang dan malah terdampar di kursi itu hingga hampir larut malam. Memang hanya perbincangan sederhana, dan kebanyakan kata-kata dariku hanyalah apa yang ingin kupikirkan malam itu. Tapi ternyata Sari begitu asik untuk diajak ngobrol. Malah dia duluan yang memulainya. Beberapa menit sebelum aku pulang, malah Pak Santoso ikut nimbrung di situ sambil bercanda tawa bersama kami karena pelanggan yang masih tersisa memang hanya aku. Kafe tutup tengah malam dan aku pun pulang ke rumah meskipun sedikit merinding karena jalanan yang sudah begitu sepi. Begitu Selasa berikutnya, aku langsung mampir ke kafe itu sepulang kuliah. Seperti biasa, Sari duduk di sampingku setelah melayani pelanggan yang lain, berbincang dan mengumbar senyumnya yang khas. Secangkir kopi, sebungkus rokok, dan sampai hampir larut malam. Aku di situ hampir setiap Selasa malam. Terasa begitu nyaman dan membuatku terus-menerus mengurungkan niatku untuk keluar sebelum kafe itu tutup. Singkat cerita, malam Sabtu aku sedang berdua bersama Sari. Meskipun bukan Selasa malam seperti biasanya, juga tidak sedang berada di kafe.
melainkan berada di taman kota seperti pasangan yang sedang berkencan. Tapi bukan karena itu sebenarnya. Selasa lalu Sari memintaku untuk menemaninya mencari perlengkapan untuk kuliah singkat 3 hari sebelum tahun ajaran baru. Dia juga mengatakan untuk izin kerja semalam dan sudah dibolehkan oleh Pak Santoso. Sampai hampir semua perlengkapan sudah didapatkan seperti pakaian hitam putih, dasi dan atribut lainnya. Dan kami memutuskan untuk duduk di sebuah kursi di pojok barat sambil berbincang dan bercanda seperti biasanya di kafe. Suasana hangat dan nyaman juga terasa di tempat itu. Mungkin aku memang perlahan mulai jatuh cinta padanya. Karena seakan mengangkat kaki untuk beranjak dari tempat itu saja menjadi begitu berat. Dan tiba-tiba dari belakang terasa seorang menepuk bahuku. Itu adalah Ivan dan Dina yang sedang tersenyum-senyum dan kemudian berdiri di sampingku. Mereka berdua adalah teman sekelasku di kampus. "Weh bro, lagi ngapain lo di sini? Sendirian aja kayak orang hilang," ucap Ivan. "Emangnya lo pikir gue lagi duduk sama hantu?" "Ah, bisa aja lo. Ya udah ya, takut ganggu. Ayo Din." Mereka lalu beranjak dari tempat itu. Tidak terlihat ada reaksi berarti dari Sari saat ada mereka. Dia bahkan seolah tidak peduli dan terus memandangiku sambil tersenyum. Pukul 11:30 malam, dan aku sudah berdiri di depan sebuah rumah sederhana tak jauh dari Cafe 23. Sepi dan gelap, hanya lampu teras yang menyala. Sari langsung membuka pintu yang tak terkunci dan memaksaku untuk masuk ke dalam. Aku pun duduk di sebuah kursi di ruang tamu yang menyala lampu putih. Kemudian, secangkir kopi diletakkan olehnya di atas meja kaca. "Kayak di kafe aja ya," ucapku sambil mencoba membuatnya tersenyum lagi. "Kamu sendirian di rumah ini?" ucapku lagi. Sari hanya menggeleng sambil tersenyum. "Orang tuaku sudah tidur duluan." Terdengar ucapan itu yang masih terasa begitu kental teringat olehku. Jam di kamarku sudah menunjukkan pukul 9 lebih beberapa menit. Aku duduk di tempat tidurku dan meremas-remas rambutku, memikirkan apa yang terjadi padaku. Seingatku, semalam aku duduk di rumah Sari dan mengambil cangkir berisi kopi. Setelah itu aku langsung memandangi jam dinding di kamarku dengan bingung seperti terbangun dari tidur. Apa yang terjadi semalam? Apakah kejadian semalam itu cuma mimpi? Tapi bagiku terasa seperti sangat nyata. Aku mengendarai sepeda motorku dan berangkat ke kampus beberapa menit setelahnya. Di kampus sendiri ada banyak calon mahasiswa baru yang memakai pakaian hitam putih sedang duduk di lobi depan. Aku sedikit memperhatikan mereka, berharap ada Sari di salah satu dari mereka dan menanyakan kejadian semalam. Tapi tidak ada di antara mereka. Dan aku pun langsung naik ke lantai 3 menuju kelas yang sudah mulai berlangsung kuliah. Tepat di depan tempat dudukku, ada Ivan dan Dina yang sedang asik ngobrol tanpa menghiraukan dosen di depan.
ikutan ngurusin mahasiswa baru, Din. Biasanya aktif. Ucapku sambil memegangi pundaknya dan memajukan sedikit kursiku. Entar habis kuliah, tugasku cuma ngabsen mereka doang kok. Kebetulan, mana daftar absensinya? Ya masih di ruang dosen lah, belum aku ambil. Kuliah selesai. Dina memang langsung pergi setelah keluar dari ruangan kelas. Dan Ivan kemudian berjalan turun bersamaku menuju ke lobi sambil membicarakan semalam saat aku bertemu dengannya di taman. Dia membenarkan hal itu. Hanya saja aku masih belum menyinggung tentang Sari padanya. Dan sampai di depan ruang dosen, kulihat Dina yang sedang membawa beberapa lembar kertas absensi bersama dengan 2 mahasiswi lainnya. Aku pun langsung menghampirinya dan merebut kertas itu. Ngapain lu, Vin? Cewek yang semalam itu, dia juga ikutan PSU hari ini. Katanya dia masuk ruang 23. Gua cuma mau lihat aja. Ucapku sambil memperhatikan kalau nama Sari memang ada di absen kelas itu. Sari Hayuningsi. Tapi kertas itu langsung direbut kembali oleh Dina dan menatanya dalam sebuah map. Udah aku ntar telat lagi. Ucapnya sambil berlalu bersama 2 mahasiswi itu menaiki tangga. Lo tadi nyari siapa sih? Ucap Ivan sedikit bingung. Itu cewek yang semalam duduk bareng gua di taman, yang tiba-tiba aja ada lo nya nongol. Cewek? Iya, lihat ke kelasnya yuk, ntar gue tunjukin. Ucapku. Kami pun berdiri di depan ruang 23. Mengintip dari pintu kaca sambil memperhatikan kalau hampir semua mahasiswi terlihat sama dengan pakaian putih hitam. Hanya saja tak kulihat ada keberadaan Sari di antara mereka. Kupikir dia tidak berangkat, atau memang ada hal lain yang membuat dia berhalangan. Padahal semalam dia masih baik-baik saja. Tapi namanya memang benar ada di kelas ini. Dia nggak masuk kayaknya. Kenapa nggak lu SMS atau telepon aja sih? Aku langsung terkaget dan menyadari kalau bahkan selama ini aku tidak pernah menanyakan nomor ponsel padanya. Karena hampir tiap Selasa malam aku hanya terbuai di hadapannya. Dia kerja di Cafe 23 di Jalan Brigjen Encong kalau malam. Tiap Selasa kan kita pulang malam. Aku ke situ terus 2 bulanan ini. Dia memang gak cantik-cantik banget sih. Tapi gue nyaman kalau bareng sama dia, Van. Gak tahu deh kenapa. Ivan langsung merangkul pundakku dan menarik berjalan menjauh dari depan kelas itu. Aku sendiri masih bingung apa yang dia lakukan. Dia tidak berkata banyak dan terus menarikku menuruni tangga. Entah apa yang ingin ditunjukkannya, sampai sepeda motornya berhenti di lokasi yang hampir tak asing bagiku. Jalan Brigjen Encong. Gue nggak tahu apa yang lu omongin, Vin. Tapi gue dulu juga beberapa kali pernah kesini bareng sama Dina. Terakhir kali waktu semester 2-an dulu. Tapi seingat gue, kafe ini terus kebakaran dan ada beberapa pelanggan ikut mati sama pegawainya. Sontak, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Di hadapanku memang hanya puing bangunan yang kosong disertai beberapa rerumputan mulai menyelimutinya.
Lalu, apa yang tiap Selasa malam ku alami? Aku benar-benar mengingatnya dengan jelas dan tidak sedikit pun terasa seperti mimpi. Aku langsung bergegas menyuruh Ivan membawaku ke rumah Sari semalam. Rumahnya masih ada dan hampir terlihat sama seperti yang ada di pikiranku. Hanya saja tidak terlihat seorang pun di sana. Dan lampu teras juga masih menyala remang redup. Aku menjadi begitu bingung dan terus gemetar semenjak dari tadi. Selasa, 20 November 2 tahun lalu sekitar pukul 8 malam, Cafe 23 terbakar. 4 orang meninggal dunia beserta 1 orang pengunjung. Dan 9 orang menderita luka bakar yang serius. Itu yang kudapatkan dari informasi di koran yang diberikan oleh Ivan sore tadi. Lantas, Sari, Pak Santoso, dan pelanggan yang duduk di meja lain bersamaku di dalam kafe itu, serta perasaan nyaman di dalamnya, sampai hari ini aku masih mempertanyakannya.